Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Azriel yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Iron God. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tony Stark telah memperoleh kekuatan kosmik. Dengan kekuatan yang dahsyat ini, dia membuat para penduduk kota New York menjadi sama jeniusnya seperti dirinya. Jika tindakan ini memberikan hasil yang bagus, Tony berencana akan memperluas peningkatan kecerdasan ke berbagai kawasan lainnya di bumi. Kini di atap suatu gedung, Tony sedang berbicara dengan Patsy Walker alias Hellcat. Tentang Patsy, ada satu informasi sangat penting yang harus kalian ketahui. Sebelum Tony mendapat kekuatan kosmik, sebelum bahaya Korvac terhenti, Patsy bersama Tony pernah melaksanakan aktivitas Net Not Asyik Jos. Itulah info penting tentang Patsy yang harus kalian tahu. Sekarang Patsy tidak senang dengan perbuatan Tony, sebab menurutnya itu salah. Tony tidak memberikan pilihan kepada orang-orang, padahal Patsy tidak pernah menginginkan diberi tingkat kecerdasan seperti Tony. Tentang hal tersebut, Tony tetap berusaha membenarkan keputusannya. Walaupun orang-orang tidak meminta, Tony yakin kemampuan berpikir seperti dirinya pasti akan sangat bermanfaat. Pembicaraan mereka berdua terhenti akibat kemunculan Big Wheel yang mengemudikan suatu kendaraan canggih. Dengan menggunakan kendaraan tersebut, dia menembakkan energi pada mobil-mobil di jalanan. Tony dan Patsy cemas tindakan Big Wheel merupakan bahaya bagi orang-orang, maka mereka berdua bergegas bergerak. Mereka juga berganti penampilan. Kepada Patsy, Tony memberitahu bahwa energi dari alat Big Wheel berfungsi memprogram ulang mesin pada tingkatan kuantum. Dengan kata lain, Big Wheel sedang mengambil alih kendali atas mobil-mobil tersebut. Karena itu, Patsy mendekatinya agar bisa menyuruhnya berhenti. Walaupun begitu, Big Wheel tidak mau patuh. Dia justru menembak Patsy memakai senjata energi. Akibatnya, Patsy pun terlempar ke jalanan. Untungnya ada tindakan sigap dari Tony. Dalam ukuran raksasa, Tony memasukkan Patsy dan Big Wheel dalam gelembung energi. Selain itu, Tony juga membongkar alat Big Wheel. Tak disangka, kini Patsy justru membela Big Wheel. Rupanya Patsy telah berhasil melihat isi pikiran Big Wheel. Alat Big Wheel mengatur segala kendaraan menjadi algoritma melalui superkomputer. Tujuan Big Wheel adalah mengatasi kemacetan lalu lintas memakai fisika kuantum. Begitu mendengarnya, Tony setuju bahwa itu merupakan ide yang bagus. Maka dia pun berubah kembali menjadi wujud manusia. Big Wheel lalu bercerita bahwa dirinya sangat bersemangat dengan idenya. Saking bersemangatnya, dia sampai terbangun dari koma. Sedangkan Patsy memberitahu bahwa kesalahan Big Wheel adalah tidak meminta izin. Akibatnya, tindakan Big Wheel sempat dianggap bahaya. Sikap seperti ini mengingatkan Patsy pada Tony, yang seenaknya meningkatkan kecerdasan orang-orang tanpa meminta izin. Ini membuat Tony dan Patsy bertengkar sebentar. Bahkan Tony sempat berubah wujud menjadi armor kosmik raksasa. Ujung-ujungnya Patsy memilih beranjak pergi sambil menyebutkan bahwa Tony mirip dengan Korvac. Beberapa jam kemudian Patsy berganti penampilan lagi. Dia berbicara dengan seseorang. Sebelumnya dia memang memanggil orang tersebut untuk meminta bantuan terkait masalah Tony. Menurut Patsy, kekuatan kosmik yang dimiliki Tony akan membawa dampak buruk bagi orang-orang, termasuk bagi Tony sendiri. Meskipun begitu, Patsy mengingatkan bahwa dia ingin menyelamatkan Tony, bukan menyakiti Tony. Pada akhirnya terungkaplah bahwa sosok yang berbicara dengan Patsy adalah Dr. Doom. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Kepada Patsy, Dr. Doom tidak menjamin tidak akan menyakiti Tony. Yang jelas, Dr. Doom akan melemahkan Tony, supaya Tony kembali menjadi manusia biasa seperti semula. Sementara itu, efek peningkatan kecerdasan warga kota New York terus terasa. Di rumah sakit Manhattan, para dokter berhasil menemukan obat untuk 34 penyakit yang sebelumnya tak bisa diobati. Sedangkan 3 supir taksi, seorang juru masak cepat saji, dan seorang tukang ledeng menemukan obat untuk 11 penyakit lainnya. Di tempat pembuangan sampah akhir, tumpukan sampah sedang diubah menjadi sumber energi terbarukan yang dinamai refusium. Proses ini diciptakan oleh seorang pekerja bongkar muat barang. Beberapa sumber energi baru lainnya juga telah ditemukan. Di sekolah-sekolah New York, semua siswa memperoleh nilai-nilai ujian yang sempurna. Mereka juga memutuskan untuk beramai-ramai meninggalkan sekolah, sebab mereka merasa tak membutuhkan lagi pendidikan. Peningkatan kecerdasan dimanfaatkan pula oleh sebagian orang untuk kejahatan.
misalnya memanipulasi data saham demi memperoleh keuntungan. Akibatnya terjadi kekacauan di bursa saham, sehingga terancam akan ada resesi ekonomi parah di Amerika Serikat. Di tempat penyimpanan emas Amerika serta beberapa bank di New York, ada perampokan memakai teknologi canggih yang tidak bisa dicegah. Selain itu, dalam 3 hari terakhir, ada 14 orang yang berusaha menguasai dunia dengan didorong oleh alasan yang beragam. Demi mengatasi masalah ini, Tony membuat penjara khusus untuk mengurung orang-orang yang menyalahgunakan kecerdasan pemberiannya. Tindakan Tony ini sangat penting, sebab keseluruhan kepolisian kota New York sudah tidak peduli lagi pada penanganan urusan kriminal. Para polisi justru mengalihkan perhatian ke luar planet bumi. Mereka membentuk program angkasa swasta yang dinamai Blue Moon. Pada awalnya penjara buatan Tony tidak terlalu sukses mengurung para tahanan. Dengan memanfaatkan kecerdasan, mereka mampu melarikan diri. Karena itu Tony memutuskan untuk menurunkan tingkat IQ para tahanan menjadi 80. Dengan begitu mereka tidak lagi cukup jenius untuk kabur. Di sebuah saluran televisi, seorang pembaca berita bernama Robin mengumumkan pengunduran dirinya di tengah siaran. Dia mengaku telah menemukan suatu cara teleportasi. Dengan teknologi ini, Robin mendirikan perusahaan pengiriman barang antar galaksi yang bernilai triliunan dolar. Ujung-ujungnya dia pun menghilang memakai teknologi teleportasinya. Sementara itu, Patsy Walker menemui beberapa hero lainnya yang sedang berkumpul, yaitu Gargoyle, Jim Hammond, Frogman, War Machine, dan Halcyon. Kedatangan Patsy disusul pula oleh Dr. Doom. Tentu saja kemunculan Dr. Doom membuat para hero menjadi terkejut dan bersikap waspada. Mereka ingin tahu kenapa penjahat semacam Dr. Doom bisa terlibat bersama Patsy. Untuk menenangkan kawan-kawannya, Patsy pun menjelaskan bahwa Dr. Doom akan membantu mengurusi masalah Tony. Dr. Doom sendiri mengaku bahwa selama beberapa hari terakhir, dia menyusun rencana untuk melepaskan kekuatan kosmik dari diri Tony. Namun selanjutnya justru terjadi perdebatan. Frogman dan Halcyon mendukung Tony. Menurut mereka, perbuatan Tony telah memberikan dampak yang baik. Misalnya Halcyon mampu menciptakan alat untuk menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara. Sebaliknya, Jim Hammond dan Rhodey berpendapat bahwa Tony harus dihentikan agar tidak menimbulkan bencana besar. Sedangkan Gargoyle mempertanyakan keputusan Patsy meminta bantuan Dr. Doom. Di tengah perdebatan ini, mendadak muncul lagi satu sosok lainnya, yaitu Silver Surfer. Rupanya sebelumnya Patsy memang memancarkan pikirannya ke angkasa. Dia berusaha memanggil Silver Surfer. Kini panggilan tersebut akhirnya dijawab. Silver Surfer pun bertanya kepada Patsy kenapa memanggilnya. Di kantor perusahaan Stark, Tony sedang mendapat banyak sekali protes dari para karyawannya tentang perbuatannya. Akibat peningkatan kecerdasan para warga kota New York, memang ada banyak gugatan hukum terhadap perusahaan Tony. Selain itu, pihak pemerintah juga menghubungi perusahaannya. Pemerintah Amerika Serikat termasuk presiden meminta ikut diberi peningkatan kecerdasan. Segala hal ini membuat Tony muak, maka dalam sekejap dia mengubah sikap semua orang di kota New York. Karena perubahan ini, para karyawan Tony dengan seketika beralih menjadi setuju sepenuhnya dengannya dan sangat mendukungnya. Sebenarnya Tony menyadari bahwa orang-orang dengan sikap seperti itu tidak terlalu bermanfaat, tapi itulah yang kini dia butuhkan. Tony juga berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa perubahan ini tidak akan permanen. Di rumah Patsy Walker, Dr. Doom sedang memamerkan sebuah alat buatannya kepada para hero. Dr. Doom menamai alatnya Concussive Cosmic Astringent. Dengan diberi tenaga dari Silver Surfer, alat tersebut akan bisa menghisap kekuatan kosmik dari tubuh Tony. Rupanya mereka semua memang sudah sepakat untuk memulihkan kondisi Tony. Tiba-tiba terdengar suara Tony yang datang ke sana. Dr. Doom beserta Silver Surfer bergegas bersembunyi, sedangkan para hero lainnya bersiap menyambut Tony. Tidak lupa mereka juga menghalangi Concussive Cosmic Astringent dari pandangan Tony. Agar Tony tidak curiga, Patsy dan yang lainnya berpura-pura tampak gembira. Mereka mengaku sekarang benar-benar mendukung segala tindakan Tony. Mereka memang tahu bahwa Tony telah mengubah sikap semua orang di kota New York. Namun sebenarnya tindakan Tony tidak berpengaruh terhadap mereka. Saat itu Tony merasa heran kenapa mereka mengenakan kostum superhero. Maka Patsy bilang mereka harus selalu siap beraksi jika dibutuhkan. Tony setuju sebab para polisi sudah berfokus ke angkasa. Tony lalu terus berbicara dengan Patsy. Tony berkali-kali bertanya lagi apakah Patsy memang sungguh-sungguh setuju dengannya. Awalnya Patsy memang mampu berpura-pura. Walaupun begitu, pada akhirnya dia tak sanggup menahan diri lagi. Dia membentak Tony dan marah-marah karena Tony ingin mengubah kawan-kawannya menjadi budaknya.
Di atap, Dr. Doom dan Silver Surfer menyadari bahwa tipuan sudah berakhir. Begitu menyadari dirinya telah dibohongi, Tony jelas naik pitam. Dia pun mulai menampilkan energi. Dengan cepat, Silver Surfer muncul dan menembakkan energi pada Tony. Namun Tony dengan sigap membalikkan serangan energi tersebut, sehingga Silver Surfer terhempas menabrak dinding. Tony juga sedang bingung kenapa mereka kebal terhadap perubahan sikap yang dia lakukan. Di dekatnya, Dr. Doom turun sambil mengungkapkan alasannya, yaitu sihir. Ternyata Dr. Doom memang telah memasang mantra perlindungan yang berhasil menangkal efek perubahan Tony. Saat itu para hero lainnya mulai mempersiapkan Concussive Cosmic Astringent. Tony pun langsung mengira dirinya akan dilenyapkan. Sebenarnya Patsy berusaha mengatakan bahwa mereka ingin Tony kembali seperti semula. Sayang sekali Tony sudah semakin marah. Dengan kekuatannya dia menembakkan energi untuk menghancurkan alat tersebut. Kehancuran alat itu sekaligus membuat Patsy terlempar. Setelah itu, sasaran Tony berikutnya adalah Dr. Doom sendiri. Dengan satu kali tembakan energi lagi, Tony menghabisi Dr. Doom. Situasi ini membuat Silver Surfer menuntut Tony menyerah. Tentu saja Tony tidak mau patuh. Sebaliknya, dengan gampangnya dia membuat tubuh Silver Surfer meleleh menjadi cairan perak. Kekejaman Tony terus berlanjut. Dia membakar Frogman, lalu mengubah badan gargoyle menjadi batu, yang kemudian dihancurkan berkeping-keping. Berikutnya Jim Hammond dan Rhodey menyerang Tony. Mereka juga menyuruh Tony berhenti, tapi kata-kata mereka tidak dipedulikan. Pada akhirnya Tony membuat Jim Hammond mati, serta meledakkan jantung Halcyon. Dengan begitu, Tony berhadapan 1 lawan 1 dengan Rhodey yang mengatakan Tony sudah hilang akal. Jadi Rhodey memohon agar Tony berhenti. Tony masih dikuasai amarahnya, bahkan dia mengubah wujudnya. Dia juga berdebat dengan Rhodey. Tony mengungkapkan sebenarnya dia tahu omongan orang-orang di belakangnya selama bertahun-tahun, yaitu bahwa Rhodey dianggap lebih baik dibanding Tony sebagai Iron Man. Tentang anggapan semacam itu, Rhodey mengaku dia sudah merasa cukup puas mengenakan armor War Machine saja, seperti halnya Tony yang dulu merasa puas dengan armor Iron Man. Namun kini Rhodey melihat Tony justru ingin lebih dari itu. Tony berusaha membenarkan pilihannya. Dia bilang dirinya harus menjadi lebih kuat, sebab itu memang merupakan satu-satunya cara demi menghentikan Corvax. Tentang hal itu, Rhodey mengingatkan bahwa Corvax sudah tidak ada, sedangkan makhluk kosmik menakutkan yang sekarang ingin berkuasa justru adalah Tony. Setelah Corvax dikalahkan, sebenarnya Tony bisa melepaskan kekuatannya kapan saja, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, sepertinya Tony akan terus memakai kekuatannya. Menurut Rhodey, itu merupakan perbuatan yang salah. Tony sendiri masih bersikeras membela pilihannya. Dia beralasan bahwa kekuatan ini membuat dirinya bisa memberikan pengaruh besar yang baik. Rhodey langsung membantahnya. Rhodey membeberkan bahwa sejak dahulu, Tony selalu bisa memberikan pengaruh besar. Sebab Tony merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus superhero. Menurut Rhodey, Tony sekarang justru merasa ketakutan oleh entah apa. Kata-kata tersebut membuat amarah Tony makin tak terbendung. Dia menembakkan energi lagi. Tidak berhenti di situ, Tony juga memukul kepala Rhodey dengan sangat keras. Saking kerasnya, leher Rhodey sampai patah. Dengan demikian, Rhodey pun meninggal dunia. Sementara itu, Patsy Walker akhirnya bangkit berdiri. Dia melihat mayat Dr. Doom dan para hero. Dia tentu merasa bersedih dan putus asa. Patsy menduga dirinya juga akan dibunuh oleh Tony. Jadi dia memilih pasrah saja. Kepada Tony, Patsy bilang setidaknya dirinya mati sebagai seorang hero sekaligus kawan Tony. Walaupun mungkin tadinya hendak membunuh Patsy, Tony kemudian justru batal melakukannya. Dia memutuskan untuk memperlihatkan wajahnya yang ternyata sedang menangis. Rupanya dia juga bersedih atas segala pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Selanjutnya Tony berlutut dan berubah kembali ke wujud manusia. Dia terdiam memandangi segala mayat di dekatnya. Dia kemudian dipanggil oleh Patsy yang memberitahu bahwa mereka berdua harus bicara, tetapi bukan di dunia nyata. Maka Patsy membawa Tony memasuki alam pikiran dan berkomunikasi di sana. Bulan depan, cerita kosmik Iron Man akan kami lanjutkan dalam video bagian ketiga sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.